Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di tahun 1447 Hijriah. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dari puasa kita dan pada akhirnya kita menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mendapatkan pertanyaan tentang bagaimanakah hukumnya orang-orang yang meninggalkan puasa. Tentu kalau pertanyaannya demikian, orang yang meninggalkan puasa tanpa adanya uzur syar'i, dia akan mendapatkan dosa dari Allah. Karena apa? Karena menjalankan puasa itu adalah bagian dari kewajiban yang hukumnya ain, fardu ain. Artinya dia tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, tidak boleh diwakilkan oleh anaknya, keluarganya. Dia puasa harus dilakukan secara pribadi, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Kemudian kalau memang orang tersebut ada uzur syar'i, maka agama tidak memberatkan. Yang penting ketika uzur syar'i itu telah hilang, maka dia bisa menjalankan, mengulangi atau mengkodok, bahasanya mengkodok atau mengulangi di lain waktu, di lain bulan Ramadan. Di dalam masalah meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan puasa itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah qadha, yang kedua adalah membayar fidyah. Mengqadha berarti mengulangi di lain hari. Kemudian membayar fidyah artinya dia mengeluarkan makanan dengan takaran tertentu, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang mustad'afin. Orang yang membayar fidyah itu hanya ada 3. Artinya selain 3 tersebut, dia tidak perlu membayar fidyah, cuma mengqadha saja. Yang pertama adalah orang yang sangat tua. Jadi mungkin dia sudah sangat usia yang sudah sangat lanjut. Kemudian apabila dia melakukan puasa, dia fisiknya tambah payah. Maka orang yang demikian ini boleh dia tidak melakukan puasa, tapi dia harus membayar fidyah kurang lebih 700 gram, atau kita bulatkan 1 kilo beras. Karena dalam madhab kita, madhab Syafi'i, itu yang dianjurkan adalah makanan pokok. 17 gram kita bulatkan 1 kilo, 300-nya sebagai sedekah lah. Kita berikan, yaitu setiap kali orang tersebut meninggalkan puasa. Artinya kalau dalam 1 bulan itu dia penuh tidak melakukan puasa, maka ya 1 kilo kali 30 hari. Artinya 30 kilo untuk mengganti orang yang sangat tua renta tadi, sebagai ganti tidak melakukan puasa. Boleh diberikan per hari ataupun diakumulasikan dalam waktu pertama puasa, ataupun di tengah, ataupun di belakang. Selanjutnya, yang kedua adalah orang yang sakitnya itu sudah sangat parah, sehingga divonis oleh dokter orang tersebut tidak akan bisa sembuh. Itu vonis dokter seperti itu. Sehingga di hari-hari orang tersebut dalam keadaan sakit yang telah divonis tidak akan sembuh oleh dokter, dan dia tidak melakukan puasa, maka dia dianjurkan untuk membayar fidyah, sehingga dia tidak perlu mengqadha lagi. Di lain waktu ada keajaiban dia sembuh, dia tidak perlu untuk mengqadha karena sudah membayar fidyah. Yang terakhir adalah bagi perempuan yang hamil ataupun menyusui. Hamil menyusui.
hamil ataupun menyusui. Orang yang hamil, wanita yang hamil atau menyusui, dia sebenarnya merasa kuat untuk berpuasa, tapi dia khawatir terhadap bayinya. Jadi dia khawatir nutrisinya kurang tercukupi bagi bayinya. Maka perempuan yang demikian tadi itu boleh untuk meninggalkan puasa, tapi dengan syarat dia harus membayar fidyah dan juga qadha. Untuk permasalahan yang pertama dan kedua tadi, untuk tua renta dan sakit yang divonis tidak sembuh, itu tidak perlu mengqadha. Tapi untuk yang ketiga ini, wanita yang hamil atau menyusui dan khawatir terhadap anaknya, itu selain fidyah dia juga harus qadha. Kemudian untuk selain kasus-kasus tersebut, maka tidak perlu fidyah tapi wajib untuk mengqadha. Demikian jawaban dari kami, penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.